Halo, selamat siang, salam sehat. Pada kesempatan ini, pada video ini saya ingin menyampaikan salah satu spesies penting, spesies langka yang tumbuh juga di halaman pekarangan saya. Ini adalah kayu ulin ya, atau kayu bulian dalam bahasa Jambi, atau kayu onglen ya untuk bahasa di Sumatera Selatan, atau kayu belian untuk bahasa Malaysia ya, atau disebut juga sebagai Borneo ironwood, kayu besi Borneo ya. Kenapa ini disebut kayu besi? Karena ini adalah salah satu kayu terkeras ya, kayu tropis terkeras yang ada di dunia, dengan density atau kerapatan yang bisa lebih dari 1 gram ya, sehingga dia 1 gram ya per sentimeter kubik, sehingga dia bisa tenggelam di dalam air. Kayu ini memiliki kelas kuat 1, kelas awet 1 ya. Jadi adalah salah satu kayu konstruksi yang paling banyak diminati ya, terutama untuk bangunan-bangunan berat, misalnya jembatan ya, kemudian dermaga, tiang-tiang rumah, atau bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan tanah dan air ya. Jadi ini yang saudara lihat, ini adalah bulian yang saya tanam di tahun 2006 ya. Jadi ada beberapa batang, dan kalau kita lihat yang paling besar ini ya, diameternya ini sudah bisa mencapai sekitar 15 cm ya. Ini spesies ini termasuk sangat lambat tumbuh, very slow growing species ya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, itu rata-rata pertumbuhannya adalah kisar antara 0,5 sampai 0,6 cm. Jadi pohon yang ada di pekarangan saya ini sekarang sudah sudah mulai berbunga. Ini tahun kedua sebenarnya, tapi sayang bunga-bunga yang ada belum bisa menjadi buah. Jadi mereka baru belajar untuk berbunga ya, seperti itu. Nah, seperti dikatakan, spesies ini penting ya, banyak diminati, maka memang statusnya di alam adalah menjadi spesies yang terancam punah, threatened species ya, karena tadi permintaan atau penebangan eksploitasi masif, sementara penanaman sangat sedikit dan juga pertumbuhannya sangat lambat ya. Nah, di mana distribusi alami dari kayu ulin ini? Distribusi alaminya bisa kita temukan di sangat terbatas sebenarnya ya, di Sumatera ya. Kalau di Sumatera bisa kita ketemukan di Jambi terutama, kemudian di Sumatera Selatan, dan dilaporkan itu juga ada pernah ditemukan di Sumatera Barat sekitar di wilayah Sijunjung. Kemudian spesies ini juga kita temukan di Kepulauan Bangka dan juga Kepulauan Belitung ya. Nah, sementara kalau di Kalimantan ini tersebar hampir di seluruh pulau Kalimantan, di hutan-hutan tropis di sekitar di Pulau Kalimantan. Kalau di Jambi sendiri ya, di beberapa wilayah yang didominasi bulian itulah bisa kita temukan, misalnya ada namanya Tahura ya, Taman Hutan Raya Sultan Saha Saifuddin, atau disebut juga hutan Senami, sebagai salah satu habitat terbesar bulian. Luasnya sekitar 15.000 hektar. Kemudian selain itu juga terdapat beberapa ya kawasan hutan sebagai habitat bulian di Jambi, misalnya ada cagar alam durian luncuk 1, kemudian cagar alam durian luncuk 2, kemudian ada beberapa tegakan alami bulian di taman hutan restorasi ekosistem ya, PT Reki, Restorasi Ekosistem Indonesia, atau Harapan Rainforest. Kemudian ada juga di beberapa kawasan hutan di konsesi HTI ya, PT Wiraka Sakti. Kemudian juga beberapa tegakan di misalnya di Mandiangin ya, kemudian di beberapa wilayah Sengkati dan lain sebagainya. Dan penyebarannya menjadi sangat terbatas ya. Nah, ada beberapa karakteristik penting daripada spesies ini ya, Bapak dan Ibu lihat ya. Ya, jadi ini adalah tadi dikatakan adalah spesies yang sangat lambat tumbuh ya, memiliki daun yang lebar ya, seperti ini ya, sangat lebar ya, demikian. Kemudian juga nanti beberapa kulit batang ya, ada beberapa yang mengelupas dan lain sebagainya, bisa kita lihat di sini ya, seperti ini ya,
Coba kita lihat lebih dekat ya. Kemudian ini saya mungkin bisa tunjukkan di beberapa daun ya yang ada. Ini adalah daun bulian ya. Demikian juga ada beberapa ya jenis dan juga variasi dari daun bulian. Ini adalah akar ulin ya. Jadi ini akar ulin adalah memiliki akar yang khas. Kemudian saudara bisa lihat di sini ya. Akarnya ini ulin tidak memiliki rambut akar. Seperti ini ya. Maka ini disebut biasanya karena dia akan menyebar ya. Lihat ini di permukaan tanah seperti ini. Ini disebut dengan root mat ya, atau hamparan-hamparan akar. Ini adalah salah satu mekanisme bulian dalam mengefisiensikan kemampuan untuk menyerap hara. Jadi dia karena tanah tropis itu rata-rata kesuburannya berada di bagian atas di topsoil, maka mereka mengkonsentrasikan pertumbuhan-tumbuhan akar di bagian atas sehingga dia bisa menyerap air dan juga unsur hara yang lebih banyak. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa ini banyak tumbuh ya akar-akar bulian ini di sini. Karena ini adalah bekas kompos ya. Ini adalah tempat pengkomposan yang saya buat ya, sehingga ini menjadi sangat kaya unsur hara sehingga banyak sekali kemudian akar perakaran bulian ini tumbuh di sini. Nah, saudara bisa lihat, semua kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada rambut akar. Ini adalah satu struktur penting ya yang dikatakan root mat tadi dari strategi ulin untuk supaya dia mampu tumbuh dan bersaing dengan untuk tumbuh bersaing dengan spesies-spesies yang lain di struktur hutan tropis. Strategi yang lainnya dikembangkan oleh kayu ulin ya untuk mampu bersaing dengan spesies-spesies lain di hutan tropis karena dia adalah pada struktur vertikal. Kita lihat bahwa kayu ulin atau kayu bulian ini menempati strata tengah ya, tidak mencapai upper part ya, tidak apalagi emergent ya, jadi berada di bagian tengah ya. Oleh karena itu kalau kita lihat struktur kanopi vertikal dari suatu hutan tropis, maka bulian ini menempati strata tengah. Nah, oleh karena itu strateginya apa yang dia lakukan, bahwa spesies ini mampu tumbuh di bawah naungan ya, di bawah naungan yang berat. Bahkan kalau dia tumbuh pada kondisi naungannya yang tidak terlalu berat, maka biasanya nanti pertumbuhannya mengalami hambatan. Dari hasil penelitian yang kita lakukan, rata-rata untuk usia ulin yang masih muda atau bulian yang masih muda ini memerlukan naungan sekitar 70-80% dan juga memerlukan kelembaban yang juga tinggi ya. Jadi demikian. Jadi ada proses adaptasi yang dilakukan karena dia ada kompetisi dengan spesies-spesies lain yang lebih cepat tumbuh dan lain sebagainya, maka spesies ini beradaptasi untuk tumbuh di bawah naungan yang berat ya, seperti itu. Nah, strategi yang lain yang juga dikembangkan oleh kayu bulian ini untuk mampu bersaing dan tumbuh dengan spesies-spesies lain pada suatu bentang ekosistem hutan tropis yang sangat ketat persaingan adalah mereka membentuk buah yang besar ya, karena dia percaya bahwa lambat tumbuh dan lain sebagainya, dan juga tumbuh di bawah kanopi yang berat, maka tumbuhan ini atau spesies ini memproduksi buah dengan memiliki biji yang besar. Nah, biji yang besar tadi memberikan apa? Memberikan sumber cadangan makannya yang cukup bagi seedling atau anakan yang muncul, sehingga pada saat dia berada di bawah tegakan, dia akan tumbuh sedemikian rupa dan akan mengkonsumsi cadangan makanan yang tersedia di kotiledon. Ya, dari hasil penelitian yang kita lakukan, ada beberapa pohon atau jenis atau varietas. Nanti saya ceritakan pada bagian berikutnya mengenai varietas bulian. Jadi ada beberapa varietas bulian yang mampu memproduksi biji, bukan buah ya, memproduksi biji. Satu biji itu dengan berat sekitar 250 gram ya. Jadi cadangan makanan yang besar inilah yang kemudian digunakan menjadi sumber energi bagi anakan atau seedling bulian selama dia tumbuh di bawah tegakan ya. Nah, pada periode itu biasanya ulin yang akan tumbuh perlahan ya, menumbuhkan tinggi, kemudian sampai dia nanti suatu saat dia akan bersaing dengan mencapai wilayah atau permukaan tanah mencapai ketinggian tertentu sehingga mendapat cahaya matahari yang cukup, kemudian dia akan tumbuh dengan lebih cepat ya. Demikian.
Kalau kita bicara lebih lanjut tentang struktur yang lain dari bulian adalah daun, misalnya ini adalah bentuk daun bulian, dia memanjang lonjong seperti ini ya. Kemudian dengan kedudukan daun adalah berseling ya, bisa dilihat di sini. Kemudian daun muda biasanya adalah berwarna seperti ini ya. Jadi berwarna coklat kemerahan ya. Ini menandakan adalah daun-daun yang masih muda, kemudian dia akan tumbuh menjadi daun yang lebih tua seperti ini. Ya, bisa kita lihat ya, ini adalah pertulangan daun ya. Jadi dia adalah daun memiliki daun tunggal ya, karena memang ulin ini masuk ke dalam family atau keluarga Lauraceae atau mendang-mendangan ya. Jadi kalau spesies yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini adalah alpokat ya, atau Persea americana. Jadi satu family ini dengan kayu ulin ya. Sedangkan nama Latin ulin sendiri adalah Eusidroxylon zwageri ya, Tasman dan Benedict ya, dua peneliti Belanda yang pertama sekali mendeskripsikan spesies ini. Tadi saya sudah menceritakan kelas kuat ya, bahwa bulian memiliki kelas kuat 1 dan kelas awet 1. Ini adalah contoh Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian. Ini adalah pole atau potongan ulin ya. Nah, potongan ini bukan potongan muda, saudara sekalian. Jadi potongan ini adalah saya ambil dari sisa atau bekas tiang rumah yang sudah dipakai dibangun dari zaman Belanda. Jadi tiang ini ya dulunya sudah digunakan oleh rumah itu selama lebih dari 100 tahun. Ya, sudah digunakan sedemikian rupanya. Jadi bagian bagian yang lebih keras di sini ya. Ya. Bagian terasnya ya, di bagian gubalnya di sini biasanya lebih mudah, dia sudah habis. Bapak dan Ibu bisa lihat ini sisa-sisa, inilah dimakan oleh waktu sedemikian rupa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pole ini menjadi tiang rumah. Jadi kalau di Jambi ya, di seberang Jambi biasanya, karena dia wilayahnya adalah biasanya adalah rawan banjir setiap tahun, maka rumah-rumah menggunakan tiang. Nah, tiang rumah inilah yang digunakan, saudara. Ini adalah kayu ulin ya, yang digunakan, salah satunya paling banyak digunakan karena dia memang sangat tahan. Ya, seperti ini adalah bukti nih bagaimana sudah penggunaan lebih dari 100 tahun dan tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa kayu ini melapuk. Dan ini pole ini, tiang ini sebenarnya mau saya teliti ya untuk kualitas kayunya, tapi sampai sekarang belum. Dan seingat saya ini sudah berada di sini ya. Ini juga ada beberapa ini lebih dari sudah 5 atau 6 tahun berada di sini dan tidak ada indikasi bahwa terjadi kerusakan, baik itu karena jamur kah atau melapuk atau apapun ya. Dan ini sangat berat ya, saya katakan tadi, karena density-nya itu bisa lebih dari 1. Artinya dia menyerap tenggelam di dalam air ya. Ini saya tulis di sini ada P ya, ini dipangkal. Pangkal artinya apa? Ini ditenggelam dulu ya, berada di dalam tanah ini ya. Jadi tongkat ini dulunya berada sini, pole ini atau tiang ini dulu berada dalam tanah ketika dia menjadi tiang rumah ya. Jadi bisa bayangkan ya bagaimana kekuatan ini. Ya, inilah alasan kenapa kayu ulin ini atau kayu bulian ini paling banyak diminati. Hanya sayang kemudian karena tadi keterbatasan dan lain sebagainya, maka ini sekarang menjadi dilindungi. Jadi tidak boleh sebenarnya menebang ya, kemudian menggunakan kayu ini. Ya, memperdagangkan juga demikian, dia termasuk spesies yang dilindungi. Nah, penggunaan yang lain apa? Kalau di rumah biasanya orang menggunakan untuk konsen rumah, untuk untuk tiang ya, kemudian untuk frame jendela, pintu, kemudian untuk pintu sendiri dan beberapa yang lain. Nah, kalau penggunaan sekarang yang lain misalnya biasanya juga digunakan untuk sebagai lantai. Jadi biasanya nanti akan dibuat seperti ubin ya, keramik, kemudian nanti lembaran-lembaran ulin ini kemudian juga dihamparkan di lantai untuk menjadi dasar dari lantai ya. Dan kayu ulin ini juga bisa digunakan untuk menjadi atap ya, atau sirap ya. Ini juga contoh ya, sama kurang lebih ya. Jadi ini hampir tidak ada indikasi bahwa terjadi pelapukan setelah sekian lama ya, tahunan, ratusan tahun digunakan, tidak ada indikasi ya, seperti itu. Ini juga kalau kita lihat, ini adalah permukaan batangnya yang saya katakan tadi. Ini adalah contoh ya, ini adalah terubusan baru yang kita potong ya, saya potong ya, untuk memberi kesempatan pohon batang utama untuk tumbuh. Jadi ulin ini memiliki salah satu karakter pentingnya adalah kemampuan membentuk terubusannya yang sangat bagus ya. Terubusan itu apa? Ketika kita potong dan muncul tuh tunas-tunas baru. Jadi kalau kalau terjadi misalnya penebangan di hutan dan lain sebagainya, biasanya nanti akan terubusan baru untuk mengganti batang yang sudah dipotong. Jadi hampir 100%
Ya, bukan hampir lah ya, dikatakan 100% bahwa tunggul yang ditebang sebenarnya dia akan membentuk terubusan ke depan ya, untuk mengganti batang yang lama. Nah, biasanya pertumbuhan terubusan itu lebih cepat itu daripada anakan yang berasal dari biji ya, Bapak Devs ya. Demikian. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan kayu ulin atau kayu bulian ini ya? Secara alami tentu saja perkembangannya menggunakan biji, saya katakan tadi. Jadi biji bulian dia memiliki lapisan testa atau kulit biji yang keras. Maka biasanya kalau kita ingin perbanyak ya, si testa tadi atau kulit biji tadi harus kita pecahkan. Ya, kalau zaman dulu dari saya beberapa literatur di zaman Belanda yang saya baca, itu mereka rata-rata banyak menggunakan cara, misalnya ada yang dibakar, kemudian ada yang dipanaskan dan lain sebagainya. Tapi sekarang caranya sudah sudah kita coba dan temukan dengan cara yang sederhana. Biasanya apa? Jadi bijinya tadi kita rendam di dalam air, kita basahkan, kemudian setelah kita basahkan kemudian kita jemur di bawah sinar matahari. Ya, begitu sinar matahari maka nanti kulit buahnya atau testanya itu pecah dengan sendirinya, baru kita semaikan. Mengapa perlu kita pecah? Karena kalau kita tidak pecah testanya ya, maka bulan ini bisa berkecambah hingga sampai 1 tahun lebih baru berkecambah. Karena apa? Karena tadi kulit testanya yang keras sehingga air tidak masuk, sehingga perkecambahan tidak terjadi. Seperti kita ketahui bahwa selama proses perkecambahan itu air menjadi salah satu triggering atau faktor pemicu untuk terjadinya atau terjadi proses perkecambahan. Ya, seperti saya tidak bisa tunjukkan bijinya saat ini ya. Insya Allah nanti kalau ada, nanti akan saya buat video khusus terkait dengan perkembangan biakan secara biji dari bulian. Ini adalah contoh anakan ya, yang berasal dari biji ya, biji ulin ya, atau biji bulian. Nah, ini kalau tidak salah umur tanaman ini sudah tanam ini sekitar 2 tahun berada di sini. Nah, Bapak dan Ibu saudara bisa lihat ini. Ya, ini adalah ya, jadi rata-rata dia akan membentuk pertumbuhan seperti ini. Ya, dia sangat cepat, tinggi ya. Kita lihat ini pucuk muda, ini batang utama, dan ini cabang-cabangnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini bagian bawah juga demikian. Ya, ini bulian yang saya katakan ini dari biji. Nanti saya akan tunjukkan bedanya perbanyakan dari perbanyakan yang lain. Karena ada beberapa metode perbanyakan lain, misalnya dengan cangkok ya, nanti akan tunjukkan berikutnya. Nah, terkait dengan biji, perbanyakan biji ulin memiliki kekhasan yang jarang atau sulit ditemukan pada tanaman-tanaman lain. Salah satunya apa? Jadi kalau biji ulin karena dia besar dan panjang, beberapa spesies itu bisa panjang sampai 12 cm, maka kalau biji tadi kita potong menjadi 3 bagian, maka masing-masing bagian akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, minimal tadi saya katakan kalau dipotong jadi 2 menjadi 2 spesies, 2 tanaman individu baru. Kalau 3 bisa menjadi 3 spesies individu tanaman yang baru. Ya, jadi demikian. Jadi tidak ada tuh ya, sulit ya, ada namanya polyembryonik ya. Jadi kalau polyembryonik itu ada apa? Satu biji yang bisa menghasilkan lebih dari satu, berkecambah lebih satu individu. Misalnya ada di jeruk misalnya, itu polyembryonik. Kalau bulian tidak polyembryonik ya, dia dipotong tapi bisa membentuk individu baru. Ya, ini juga masih kita teliti ya. Jadi ada kemungkinan bahwa bagian-bagian yang tumbuhkan dari zigotnya bakal dari tadi pertemuan dari sel kelamin jantan betina ada kemungkinan adalah tumbuh dari kotiledon. Nah, kalau dia tumbuh dari kotiledon karena di kotil itu mengalami 2 kali ada double fertilization atau penyerbukan ganda, maka yang kotiledon tadi kemungkinan adalah merupakan mewarisi karakter dari induk betina ya, seperti itu. Jadi ketika kita potong bagian ujung itu adalah merupakan karakternya adalah gabungan dari induk jantan dan induk betina, sementara yang bagian pangkal, tengah dan pangkal kalau kita menjadikan 3 itu adalah berasal dari membawa karakter sepenuhnya dari induk betina ya. Nah, selain itu apalagi keunikannya ya ulin dalam hal cara perbanyakan. Jadi biji ya, ini misalnya bijinya sudah berkecambah, kemudian bijinya saya ambil ya, biji saya ambil ya, dia sudah berkecambah dan saya ambil dan kita kecambahkan lagi, maka dan biji tadi akan tumbuh menjadi individu yang baru. Jadi dia bisa 2 kali. Ini sedang akan kita coba apakah mampu 3 kali atau tidak. Ya, ini salah satu buktinya. Ini adalah ini yang pohon atau
yang saya tunjukkan ini adalah hasil perbanyakan pertama. Saya akan tunjukkan kepada kita hasil perbanyakan kedua dari biji yang sama. Ini yang saya katakan tadi. Jadi ini adalah hasil perbanyakan kedua. Jadi bijinya sudah berkecambah, tumbuh maksudnya menjadi individu baru, kemudian kita ambil kotiledonnya dan kita kecambahkan lagi. Ya, ini menjadi suatu apa nih? Jadi ini adalah tanaman kedua dari satu biji yang sama. Ya, saya belum menemukan ya laporan-laporan yang lain bahwa ada tanaman yang memiliki kemampuan demikian atau biji yang memiliki kemampuan tumbuh sedemikian. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kekhasan atau keunggulan bulian atau kayu ulin ini. Ya, ini harus menjadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya ya. Karena ini adalah bagaimana mekanisme saya katakan tadi bahwa masing-masing spesies akan berusaha untuk mampu tumbuh dan bersaing dengan spesies-spesies yang lain pada suatu ekosistem yang sangat kompetitif ya. Pada suatu ekosistem hutan hujan tropis ya, dataran rendah hujan lowland tropical lowland rainforest ya, seperti itu. Nah, selain biji saya katakan tadi, perbanyakan ulin juga bisa dilakukan dengan cangkok ya. Ya, ini adalah hasil perbanyakan bulian dengan cangkok, ulin dengan cangkok. Yang kita lihat di sini, jadi ini adalah bagian dari cabang ini ya. Cabangnya kemudian kita cangkok ya. Saya tidak jelaskan bagaimana mekanisme cangkok karena bisa dilihat di sumber-sumber yang lain. Jadi ini adalah individu cangkok yang berasal dari cabang atau ranting dari individu yang lain ya, bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah cabang sebenarnya ini ya. Nah, saya katakan tadi juga ini cangkok, dan ini bisa lihat ya, ini adalah terobosan yang baru saya katakan. Ini adalah saya yang tunjukkan tadi bahwa bulian itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam membentuk terobosan. Ya, seperti itu. Jadi karena dia adalah cabang ya atau ranting ya. Nah, cabang dan ranting ini memiliki pertumbuhan terbatas ya. Ya, oleh karena itu dia akan mencoba mencari mekanisme sedemikian rupa, dia akan membentuk cabang baru nih. Ini nanti kalau kita biarkan ini cabang ini menjadi cabang utama. Cabang utama yang bisa mengganti fungsi batang utama. Ya, kemungkinan demikian ya. Ini akan kita buktikan ke depannya, tapi secara teori harusnya demikian ya. Jadi nanti ini menjadi cabang, ini juga cabang, ini juga cabang, dan ini akan menjadi batang utama. Ya, ini adalah saya katakan tadi ya, bagaimana suatu spesies tanaman itu berupanya sedemikian rupa untuk mampu tumbuh dan bersaing dengan spesies yang lain atau spesies yang sama pada yang sama untuk tumbuh menjadi lebih bagus ya. Ini adalah bisa mengganti batang utama. Jadi proses recovery, pengganti ya, supaya nanti kalau dia tidak memiliki batang utama maka dia akan selalu rendah seperti ini ya. Dan kalau dia rendah seperti ini maka dia memiliki keterbatasan untuk bersaing dengan spesies atau tanaman-tanaman lain yang berada di sekitar. Nah, ini juga bukti, ini adalah juga nih, ini adalah batang dari hasil perbanyakan secara cangkok ya yang kita lakukan ya. Ini mahasiswa ya, jadi ini kita praktekkan ya bagaimana cara menyangkok kayu bulian ya. Ini contoh bahwa bisa kita lihat ini adalah ranting ini ya, beda, lihat strukturnya beda dengan tadi ya, beda dengan ini adalah biji nih ya, dari biji, dari struktur ranting batangnya beda. Ini batang utamanya, kalau ini tidak, dia adalah ranting. Bisa kita lihat dari mana, lihat ini ya, pertumbuhannya di satu sisi karena sebelumnya dia rebah ya, berupa ranting. Kalau ini tidak, dia menyebar karena dia memang ini posisi cabang ya dari batang utama ya, seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada satu cara berbanyakan yang lain adalah dengan menggunakan stek ya. Sayang di sini saya punya koleksi tidak ada yang diperbanyakan hasil stek ya. Jadi stek itu cara apa? Cara yang mudah sebenarnya ya. Jadi kita potong ranting ya, misalnya ini harusnya ya contoh yang bagus ya, bisa kita gunakan sebagai bahan stek. Kita potong, biasanya dari hasil penelitian yang beberapa kali saya lakukan, 2 ruas ya, stek 2 ruas ya, itu akan memberikan hasil yang bagus. Jadi ini dengan ini ya, kalau kita ambil 2 ruas ya, kemudian nanti kita kita taruh di dalam bak stek ya, kemudian kita sungkup, diletakkan di bawah sungkup dan juga di bawah tegakan supaya dia lebih teduh ya. Dan biasanya juga penggunaan hormon juga penting ya. Biasanya kita menggunakan IAA ya, IAA 250 sampai 500 ppm itu biasanya memberikan dampak
atau pengaruh yang terbaik untuk perbanyakan stek ulin ya. Ada beberapa publikasi yang bisa, kalau ada yang tertarik misalnya bisa kontak saya, nanti saya bisa share tuh ya beberapa publikasi kita yang terkait dengan perbanyakan secara stek. Mungkin demikian saudara sekalian, bisa sampaikan pada kesempatan ini ya. Sampai ketemu pada video yang akan datang ya. Saya nanti akan bisa cerita lebih banyak ya, hal-hal yang menarik terkait dengan kayu ulin ini ya. Banyak bisa kita ceritakan untuk pengetahuan kita semua, dan juga supaya kita memahami bahwa ini adalah sumber keragaman genetik, sumber biodiversitas yang kita miliki, punya potensi luar biasa, dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahami dan juga nanti berpartisipasi dalam upaya penyelamatan dan pelestarian kayu ulin atau kayu bulian ini di Indonesia. Ya, ini ada juga di halaman saya ya, sebagai tadi bukti ya bahwa tadi halaman atau pekarangan bisa kita manfaatkan tidak hanya untuk sayur dan sebagainya, tapi juga bisa menjadi kebun-kebun koleksi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini spesies ini ya, kayu ulin yang ada di sini ya, itu berasal dari sumber-sumber yang berbeda ya. Nanti akan saya sampaikan pada video saya berikutnya. Oke, demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.